Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Patrick Viera Brilian Sanisanggu dengan NIM 24520096 dari program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya mau bercerita tentang desa saya yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba. Saya mau bercerita di desa saya yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, di desa Marera Kelada. Yang mungkin yang pertama-tama yang saya cerita mengenai pendidikan di desa saya. Pendidikan di desa Marera Kelada, sekolah-sekolah masih ada mulai dari SD sampai SMP hingga SMA. Anak-anak di sini semangat sekali pergi sekolah, walaupun jarak rumah mereka masih terlalu jauh dari tempat sekolah itu. Banyak yang harus jalan kaki pagi-pagi, yang harus bahkan saat hujan, tapi mereka tetap bersemangat untuk berangkat ke sekolah. Tetapi selain murid-murid, guru-guru juga di desa ini juga punya perjuangan sendiri. Ada yang harus menempuh perjalanan panjang karena banyak juga guru-guru dari kota, ya, itu menempuh perjalanan panjang. Ada juga yang tinggal di desa, namun fasilitas di sekolah masih sangat terbatas. Tapi luar biasanya semangat belajar anak-anak dan didikan guru membuat suasana sekolah tetap hidup. Terkadang buku perjalanan belum lengkap dan jaringan internet yang selalu kurang stabil, tapi anak-anak tetap belajar pakai buku apa adanya karena masih sangat terbatas. Dan guru-guru juga berusaha kreatif supaya proses belajar tetap berjalan dengan lancar. Nah, di sini juga masyarakat percaya bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk masa depan yang lebih baik. Makanya mereka selalu dukung anak-anak untuk tetap sekolah. Ya, mungkin itu cerita tentang pendidikan. Ya, yang kedua, saya mau cerita tentang pelayanan kesehatan di desa saya. Pelayanan kesehatan yang sudah ada ya di desa saya itu, tapi belum sepenuhnya lengkap. Ya palingan 1-2, ya 1 kayaknya. Di desa saya masih 1, tapi belum sepenuhnya lengkap. Ada pustu atau puskesdes yang melayani masyarakat. Tenaga kesehatan di desa ini bekerja keras melayani warga yang dari bayi sampai lansia. Mungkin banyak sekali tantangannya mengenai tantangan kesehatan ini. Tantangan itu yang biasa masih sulit itu, kadang obatnya terbatas dan fasilitasnya sederhana. Kalau ada kasus darurat, misalnya contoh ada kasus warga harus dibawa ke puskesmas terdekat atau bahkan ke rumah sakit, itu rumah sakitnya itu lumayan jauh ya, 1 jam perjalanan kalau memang darurat itu, karena di puskesmas belum terlalu fasilitasnya kurang lengkap. Jarak ini yang sering menjadi tantangan. Tapi yang membanggakan juga, masyarakat sudah semakin sadar pentingnya kesehatan. Misalnya
imunisasi untuk anak-anak, pemeriksaan ibu hamil, dan kegiatan posyandu yang rutin dilakukan. Mungkin semangat gotong royong masih kuat, sehingga kalau ada masyarakat yang sakit atau tetangga begitu, misalnya keluarga sakit, mungkin tetangga dan keluarga itu sangat cepat membantu. Itu semangat yang masih sering dilakukan, dan itu bagus itu ya. Dan ini juga mungkin yang ketiga itu saya mau cerita tentang kondisi jalan ya di desa saya itu. Sekarang saya bahas soal jalan di desa saya ini, di desa Marrakalada ini sebenarnya sudah mulai ada perbaikan, tapi masih banyak ruas yang rusak atau berlubang gitu. Masih ya, di daerah ini masih banyak yang berlubang. Saat musim hujan itu jalannya makin sulit dilewati karena licin dan berlumpur. Karena mungkin kalau hujan kan tanah-tanah dia larinya ke jalan gitu. Kalau misalnya kita lewat dengan kendaraan, apalagi kendaraan roda 2 dengan motor, kita harus pelan-pelan. Kalau tidak bisa jatuh karena licin. Tapi kondisi ini tidak mematahkan semangat warga. Banyak kegiatan masyarakat yang tetap berjalan. Meski akses jalannya tidak selalu mulus, mungkin harapannya ke depannya itu pemerintah bisa lebih melihat gitu, lebih bisa memperbaiki lebih banyak jalan supaya aktivitas masyarakat seperti mau ke sekolah, ke pasar, atau ke rumah sakit ya, di puskesmas bisa lebih lancar ya. Kemudian selain pendidikan, kesehatan, mungkin tentang air ya, perairan, air bersih. Nah, untuk urusan air bersih ini termasuk tantangan besar juga di banyak desa, khususnya rata-rata di Sumba ya, di 4 kabupaten ini, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Di tempat saya, termasuk di desa saya, di desa Marrakalada, sumber air kan jauh dari rumah, kadang jauh dari rumah, dan ada warga yang harus ambil air dengan ada yang disebut dengan jerigen dari mata air gitu, agak jauh, namanya jerigen. Kalau teman-teman belum tahu yang namanya jerigen. Ada juga yang mengandalkan tampungan air hujan. Kalau misalnya hujan turun, saat musim hujan turun, untungnya beberapa program bantuan seperti sumur bor dan pipa air sudah mulai masuk, meski belum merata ke semua rumah. Tapi bagus karena di desa saya Marrakalada kemarin pemerintah ada yang namakan spam air bersih. Nah, di situ tuh setiap rumah itu udah dikasih keran air untuk untuk kita lebih tidak sulit untuk mendapatkan air. Karena air ini sangat penting buat masak, apalagi ya, mandi, cuci, dan untuk untuk kalau yang kita kan banyak daerah pertanian yang tanam padi, yang tanam jagung, ubi, dan sayur-sayuran. Karena itu harapan masyarakat besar sekali supaya akses air bisa semakin baik ya. Tapi di desa saya kemarin itu saya sangat bersyukur karena dengan adanya spam air itu lebih mempermudah. Hanya dia spam itu dia menggunakan tenaga surya dan matahari ya. Jadi kalau misalnya hujan juga itu agak dia agak sulit juga airnya. Tapi kalau pagi itu biasanya matahari jadi udah ditampung memang. Jadi soalnya kan yang pegang itu kuncinya itu kan biasa anaknya kan biasa sama-sama dengan saya untuk membuka air tersebut.
dan semoga kedepannya air itu lebih karena air itu sangat penting ya. Mungkin apa lagi ya, kemudian saya mau cerita tentang listrik di desa saya tuh. Kalau soal listrik di Merdaklada itu di desa saya sudah masuk, tapi kadang masih sering mati atau tegangannya turun. Ada beberapa rumah yang belum dapat listrik stabil sehingga masih pakai lampu minyak atau genset kecil. Biasa kami menyebutnya itu lampu pelita. Itu menggunakan botol kecil dan isi minyak tanah dan dengan dikasih sumber. Dan ini juga kalau misalnya anak sekolah lagi belajar begitu, mereka mengalami kesulitan kalau listrik padam malam-malam, tapi masyarakat tetap berusaha, banyak yang tetap belajar pakai senter atau lampu HP ya. Itu maksudnya kalau misalnya ada kakak bisa dibantuin senter. Tapi meski begitu, dibandingkan beberapa tahun yang lalu, akses listrik sudah jauh lebih baik ya. Yang sekarang mungkin di desa saya lebih baik ya, karena mungkin ada kemajuan dari pemerintah melihat di desa saya akses listrik sudah jauh lebih baik, karena warga berharap bisa benar-benar merata dan stabil supaya kegiatan malam hari kita sedang pokoknya agar malam tetap terang dan anak-anak bisa belajar lebih maksimal. Karena saya cerita di desa saya juga kadang kan kalau listrik mati kalau listrik mati itu banyak hewan-hewan yang hilang ya. Mungkin masih banyak yang masih karena mungkin ya itu tentang listrik ya. Saya berharap di Sumba itu listrik itu supaya di desa-desa yang terpencil dikasih juga listrik, karena kasihan juga saudara-saudara kita yang masih menggunakan alat yang pelita itu, lampu menggunakan minyak tanah itu, karena susah kalau malam mau beraktivitas, maksudnya kalau di dapur mau masak ya. Semoga harapan saya ke depannya pemerintah bisa melihat lagi yang di daerah-daerah terpencil. Kemudian saya mau membahas tentang pertanian ya, karena di desa saya itu banyak yang bertani. Terakhir kehidupan pertanian yang mungkin di desa saya yang jadi tulang punggung masyarakat di Merdaklada itu ya, mayoritas warga di sini bertani ya. Mereka menanam jagung, padi, ladang, ubi, kacang, dan ya beberapa tanaman lainnya, sayur juga, dan bunga-bunga agar halaman rumah indah. Tapi di sini yang ada tantangannya adalah cuaca yang tidak menentu dan kondisi tanah yang kering. Kalau musim kemarau panjang itu membuat tanaman sulit tumbuh karena air sedikit ya. Makanya petani itu harus pintar mengatur waktu tanam dan menjaga hasil panen agar nanti tidak mengalami kekecewaan. Tapi hebatnya masyarakat di desa saya ini tetap gigih. Banyak yang masih menjaga tradisi bercocok tanam dengan cara-cara yang lokal yang sudah turun temurun mungkin dari nenek moyangnya. Belakangan ini ada juga bantuan alat pertanian dari masyarakat dan bibit unggul yang membuat hasil panen mulai membaik. Selain itu peternakan juga seperti sapi, kuda, dan babi juga menjadi sumber penghasilan dengan gotong royong dan kerja keras pertanian.
tetap jadi kekuatan utama di desa ini. Ya itu ya. Nah, karena mungkin saya kalau minta maaf, ini kotoran hewan itu kan menjadi pupuk juga kan, itu subur sekali itu. Kotoran hewan contohnya babi, kotoran kuda, sapi, kerbau, nah itu sangat subur kalau menggunakan. Tapi itu kalau biasa yang di desa kami itu, contohnya mama saya ini, kalau misalnya bunga itu diambil ininya, pupuknya ditaruh itu agar lebih subur. Dan tanaman seperti sayur itu lebih agar lebih subur. Ya itu mungkin dari tadi ya, yang dari kesehatan, pendidikan, kelistrikan, dan pertanian. Di sini juga mungkin teman-teman belum tahu ya tentang pulau di Sumba, khususnya juga di desa saya. Mungkin saya mau menambahkan tentang adat budaya ya. Desa di Madaklar ini masih sangat kuat dengan tradisinya. Seperti rumah adat di Sumba itu masih ada beberapa tempat, kalau misalnya ada acara adat atau acara budaya begitu, rumah-rumah itu jadi titik kumpul keluarga besar. Nah itu keluarga besar semua kumpulnya di rumah itu besar. Para ini yang tetua adat biasanya juga duduk bersama membahas urusan kampung, misalnya sambil ditemani ada yang namanya gong dan dan tarian-tarian kecil. Tarian biasa, tarian itu kalau misalnya di rumah biasa ada kayak istilahnya pertunjukan gitu. Tapi itu gong itu mungkin kalau teman-teman belum tahu, itu dia tuh alat yang dimainkan itu dipukul itu pada saat misalnya ada acara adat dan banyak acara. Itu gong itu sangat dipakai untuk kalau ada acara adat. Tapi bukan hanya acara adat juga, kalau contohnya gotong royong juga masih sangat terasa. Kalau ada warga yang bangun rumah, misalnya ada tetangga gitu membangun rumah, seluruh masyarakat biasanya datang bantu gitu, saling gotong royong. Ada yang angkat kayu, ada yang gali pondasi, ada yang masak untuk makan siang, ya itu ibu-ibu yang mereka. Semua itu serba bersama-sama. Tidak ada yang dibayar, karena di sini mungkin kebiasaan kita ya di Sumba, di desa saya juga kewajiban ya, pokoknya dengan senang hati lah. Pokoknya kalau misalnya ada acara begitu, dengan sendirinya begitu tetangga datang membantu. Ya itu udah menjadi kebiasaannya. Ya mungkin di sini juga saya mau bercerita sedikit tentang rumah adat ya. Itu biasa disebut, kalau kami di Sumba itu biasa disebut rumah kalada, rumah besar. Walaupun ini ya di Sumba itu walaupun banyak rumah yang sudah modern, tapi masih banyak juga beberapa keluarga yang memiliki rumah adat yang tinggi atapnya. Rumah adat ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi simbol ikatan keluarga dan leluhur. Ya itu mungkin sedikit saja ya saya bercerita tentang rumah adat di Sumba yang masih berdiri ya. Kemudian mungkin banyak juga dari teman-teman yang belum tahu ya, saya mau bercerita tentang tenun. Tenun di Sumba ini mungkin warisan dari ini juga budaya yang sangat penting. Di desa saya ini di Madaklar masih banyak sekali mama-mama mereka yang masih menenun kain ikat dengan teknik yang masih tradisional. Tapi itu mereka menenun itu ada
motif dan mempunyai makna. Mungkin makna-maknanya itu ada yang melambangkan kekuatan, kedamaian, tentang tanah leluhur dan kehidupan ya. Mungkin ya itu mungkin apa juga ya, proses tenun itu tidak mudah, bisa per bulan ya, bisa per bulan, pokoknya tidak mudah bikinnya. Tapi hasilnya nanti kan, untuk mendapatkan hasil yang bagus itu kan membutuhkan waktu yang lama dan bernilai tinggi kan. Mungkin kain tenun itu mahal juga ya. Mungkin kain tenun ini juga ciri khas yang masih kuat dari masyarakat Sumba Barat Daya di desa saya khususnya. Mungkin nanti saya menunjukkan rumah adat dan proses mama-mama membuat tenun. Baik, mungkin sekian dari cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata kalimat yang kurang berkenan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.